offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfar Hadatul Aisy dari kelas 10B, nomor absen 35. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang masalah ekonomi. Yang pertama ada kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada berdasarkan intensitasnya. Ada kebutuhan primer, kebutuhan yang harus dipenuhi dengan kelangsungan hidup, contohnya makan, pakaian, dan tempat tinggal. Selanjutnya ada kebutuhan sekunder, kebutuhan perlengkapan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer, contohnya sepatu dan tas. Yang ketiga ada kebutuhan tersier, kebutuhan mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi, contohnya yaitu mobil mewah, perhiasan, dan villa mewah. Selanjutnya ada berdasarkan subjek yang membutuhkan. Ada kebutuhan individu, kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda, contohnya ekonomi. Yang kedua ada kebutuhan umum, kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga kebutuhan sosial, contohnya jalan raya dan jaringan listrik. Selanjutnya ada berdasarkan waktu. Ada kebutuhan sekarang, kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini. Contohnya yaitu orang sakit harus segera berobat atau dirawat di rumah sakit. Selanjutnya ada kebutuhan masa mendatang, kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Contohnya yaitu orang tua menabung untuk mempersiapkan biaya kuliah anaknya. Selanjutnya ada berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. Ada kebutuhan jasmani, kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia, contohnya makanan dan obat-obatan. Yang kedua ada kebutuhan rohani, kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang, contohnya pelatihan, keahlian, atau kerja. Selanjutnya ada barang dan jasa. Barang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada berdasarkan cara memperoleh. Ada barang ekonomi, barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya, contohnya BBM dan alat-alat elektronik. Selanjutnya ada barang non ekonomi atau bebas, barang yang bisa didapat tanpa pengorbanan atau biaya, contohnya sinar matahari. Selanjutnya ada berdasarkan kepentingan. Yang pertama ada barang inferior, barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatannya bertambah dan sebaliknya, contohnya barang tiruan. Yang kedua ada barang esensial, barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, contohnya barang kebutuhan pokok. Yang ketiga ada barang normal, barang yang permintaannya bertambah saat pendapatan meningkat atau sebaliknya, contohnya alat-alat komunikasi. Yang keempat ada barang mewah, barang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunaannya, contohnya mobil mewah. Selanjutnya ada berdasarkan cara penggunaan. Yang pertama ada barang pribadi, barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan, contohnya pakaian. Yang kedua ada barang publik, barang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum, contohnya angkutan umum. Selanjutnya ada berdasarkan hubungan pemakaian. Yang pertama ada barang substitusi, barang yang dapat menggantikan barang lain, contohnya beras dan jagung. Yang kedua ada barang komplementer, barang yang kegunaannya bertambah jika digunakan bersama dengan orang lain, contohnya kaos kaki dan sepatu.
Selanjutnya ada barang proses pengolahan. Yang pertama ada barang mentah, barang yang belum mengalami pengolahan, contohnya kapas. Yang kedua ada barang setengah jadi. Barang setengah jadi yaitu barang yang telah diproses tetapi belum menjadi barang siap pakai, contohnya benang. Yang ketiga barang jadi. Barang jadi yaitu barang yang telah diproses hingga siap untuk digunakan, contohnya baju. Selanjutnya ada barang bentuk dan sifat. Yang pertama ada barang tetap. Barang tetap yaitu barang yang bersifat tetap dan tahan lama, contohnya mesin pabrik. Yang kedua ada barang bergerak. Barang bergerak yaitu barang yang bersifat tidak tetap atau masa pemakaiannya pendek, contohnya bahan bakar. Selanjutnya ada kelangkaan. Keterbatasan daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Penyebab kelangkaan: 1. Keterbatasan benda pemuas kebutuhan di alam. 2. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. 3. Keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. 4. Peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemuas kebutuhan. Selanjutnya ada masalah ekonomi mikro. Yang pertama ada apa dan berapa yang diproduksi. Kedua, bagaimana memproduksi. Ketiga, untuk siapa barang diproduksi. Selanjutnya ada masalah ekonomi dalam konteks ekonomi makro. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Yang ketiga ada masalah pengangguran. Yang keempat, masalah inflasi. Yang kelima, masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.